ada virus corona baru di Indonesia, namun penyebaran demam berdarah dengue mulai mengkhawatirkan. Baiklah teman-teman, semua hari ini kita akan berdiskusi penyakit demam berdarah atau DBD. Baiklah, adakah di antara kalian yang tahu apa itu DBD? Menurut saya, DBD adalah penyakit yang disebarkan oleh nyamuk. Tapi saya kurang paham. Sepertinya kita harus mencari tahu lebih dalam mengenai penyakit DBD ini. Apakah ada yang kalian ingin tanyakan mengenai DBD kepada dokter? Saya ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab munculnya DBD dan bagaimana dengan kalian semua. Kalau saya ingin bertanya, apakah penyakit demam berdarah bisa menular dari satu orang ke yang lainnya? Jika iya, bagaimana penularannya? Kalau saya ingin mengetahui seperti apa gejala yang dialami penderita penyakit DBD ini. Kalau saya penasaran bagaimana cara penyembuhan penyakit DBD tersebut dan apakah penyembuhannya butuh waktu yang lama? Saya ingin tahu apa saja pencegahan yang bisa lakukan agar kita semua terhindar dari virus DBD. Kalau saya penasaran, apakah mitos DBD dapat menular lewat kontak fisik itu benar atau tidak? Baiklah, sepertinya banyak dari kita yang masih belum mengerti mengenai DBD. Baiklah, saya akan mengundang Dr. Lisa Caliviera. Beliau akan menjawab semua pertanyaan kita supaya kita lebih paham mengenai DBD. Halo dok, kami dari SMA 1 ingin bertanya soal penyakit DBD. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Medisa Orlando dari XMIPA 7, absen 15. Ya. Maka nama saya Felicia Kwok dari 10 MIPA 7, absen 7. Ya. Yang dok, nama saya Samuel Agulnema dari SMA 1, absen 22. Ya. Saya Brenda Ambarita dari kelas 10 MIPA 7, nomor absen 3. Ya. Nafisa Lakneri dari kelas 10 MIPA 7, absen 25. Di Ya, sini kami ada beberapa pertanyaan dok. Ya, yang boleh. pertama, saya ingin mengetahui apa yang terjadi penyebab munculnya DBD. Ya. Demam berdarah dengue atau yang sering disebut dengan DBD itu sebenarnya penyebabnya adalah virus dengue, ya. Jadi virus itu dibawa oleh vektor yang bernama nyamuk Aedes aegypti. Jadi ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terjadi pada manusia. Jadi sebagai perantaranya dia harus ada gigitan nyamuk dulu. Gigitan nyamuk yang membawa virus dengue itu sehingga kena dengan orang lain. Jadi ada perantaranya nyamuk, ya. Oke? Oke. Saya ingin bertanya, dok. Ya. Kalau misalnya penyakit demam berdarah itu bisa menular atau tidak dari satu orang ke yang lain, dan jika iya, bagaimana proses penularannya? Ya. Kalau menular dari satu orang ke orang lain, dia misalnya Felis sama Vincent ya, atau Felis sama Samuel, dia nggak bisa kalau cuman maksudnya karena ada orang-orang gitu. Nah, dia harus ditularkan melalui perantara vektor namanya oleh nyamuk. Jadi misalnya Felis saat ini mempunyai penyakit tertular demam berdarah dari siapa gitu. Nah, itu ada nyamuk yang menggigit. Nah, nyamuk itu
di dalam air liurnya itu akan berkembang di dalam tubuhnya. Nanti yang si nyamuk ini menggigit lagi temennya. Jadi nggak bisa dari orang ke orang, itu harus ada perantara berupa nyamuk. Ya. Berarti kalau misalnya dari air liur ataupun yang lain tidak akan tertular. Jadi hanya dengan nyamuk. Enggak. Jadi dia harus ada perantara nyamuk yang menularkan ke yang lain. Makanya nyamuknya harus dibasmi supaya nggak nular. Gitu. Baik dok, terima kasih. Ya. Kalau saya ingin mengetahui seperti apa gejala yang dialami penderita penyakit DBD. Jadi sebenarnya gejala yang dialami oleh penderita penyakit demam berdarah itu sebenarnya awalnya sama dengan penyakit demam-demam biasa. Jadi biasanya dia akan timbul demam, terus ada gejala-gejala lain yang menyertai, misalnya terjadi mual atau nyeri di daerah ulu hati, kalau bahasa kita nyeri epigastrik ya. Terus ada mungkin dia mual, demam ya, seperti demam yang lain. Tapi yang ciri khasnya kalau dia misalnya ada bercak-bercak yang berupa bintik merah di kulit yang disebut dengan PTK, yang kalau maksudnya mau dites itu di kulitnya kan ada bercak merah, tapi ketika dilebarkan kulitnya itu tidak menghilang, itu namanya PTK. Jadi PTK itu adalah salah satu tanda adanya pecah pembuluh darah perifer yang dialami pasien-pasien demam berdarah. Jadi sebenarnya gejalanya kalau awal tidak akan tampak, oh ini demam berdarah, cuman terjadi demam, mungkin keringat dingin, seperti demam-demam yang lain. Tapi ada tanda-tanda lain kalau seandainya dia sudah agak lama, sudah beberapa hari, akan timbul perdarahan di bawah kulit yang namanya PTK. Nah, yang lainnya kalau seandainya dia sudah memeriksakan darah, itu biasanya akan terjadi penurunan angka trombosit di dalam darah. Itu kan kalau sudah dia memeriksakan laboratorium. Tapi kalau gejala awal, makanya kalau seandainya ada yang demam lebih dari 1 hari, itu harus kita periksakan ke dokter atau ke klinik terdekat kita, gitu. Pertanyaan dari saya, bagaimana cara mengobati penyakit DBD tersebut? Apakah butuh waktu yang lama untuk pengobatannya? Ya. Cara pengobatan penyakit DBD sebenarnya sampai sekarang itu untuk virus dengue itu tidak ada obatnya. Ya, jadi demam berdarah itu kan sebenarnya virus ya, virus yang ditularkan melalui nyamuk sebagai perantara. Tapi yang dialami pasien itu harus maksudnya diobatin. Jadi misalnya dia demam, harus dikasih obat demam. Nah, gejala yang dialami pasien kalau dia sudah memang terserang benar, itu kan ada penurunan angka trombosit. Nah, penurunan angka trombosit itu sebenarnya berbarengan dengan adanya kelainan di sistem pembuluh darah. Terjadi namanya kebocoran plasma. Jadi pada saat ada pasien yang memang sudah didiagnosa dengan demam berdarah, yang utama adalah memperhatikan asupan cairan melalui infusnya. Makanya kalau seandainya yang kita takutkan pada pasien-pasien demam berdarah itu, dia ada kebocoran plasma. Kebocoran plasma itu menyebabkan pasiennya mengalami gangguan dalam sirkulasi. Ya, kebocoran plasma itu juga salah satunya menjadi pecahnya pembuluh darah. Makanya kalau kita lihat ada katanya bintik-bintik merah, nah itu salah satu gejala. Jadi pengobatan yang utamanya sebenarnya kita bukan mengobatin virusnya, jadi mengobati gejala dan tanda yang diakibatkan oleh virus tersebut. Ya, jadi misalnya dia kehilangan cairan, kita harus diinfus. Terus mungkin diberi vitamin ya, vitamin atau roboransia bahasa medisnya. Terus diberi misalnya penguat imunitas, misalnya dikasih imunomodulator seperti kayak, pernah dengar gak nama obat yang misalnya untuk apa?
meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya kayak Imunos itu ya, atau Imbus. Nah, terus yang satunya lagi, karena kan di pasien ini kan akan ada penurunan trombosit. Nah, penurunan trombosit itu berarti kita harus menghindari obat-obat yang bisa menurunkan trombosit. Selain itu, kita memacu supaya trombosit bisa tidak jatuh ke dalam posisi drop benar, karena kan angka trombosit normal itu harus di atas 150 per meter persegi, ya. Jadi 150.000 itu angka normal trombosit pada pasien yang tidak mengalami gejala. Nah, kalau kita yang sekarang normal itu biasanya angka trombositnya di atas 250. Nah, perlu diketahui bahwa trombosit itu pada saat fase dia terinfeksi virus demam berdarah ini, itu dia akan tetap menurun. Jadi pada saat 6 hari bebas panas, itu harus memang hati-hati. Jadi ketika 6 hari setelah demamnya hilang, hari ke-6 setelah demam, itu biasanya baru trombosit akan meningkat lagi. Jadi mungkin kadang-kadang, mungkin kalau pernah dengar atau mungkin pernah yang mengalami gejala demam berdarah, biasanya pada saat dia demam hari pertama, hari kedua, terus sampai hari ke-6 itu terus nanti setelah hari ke-6 baru dia meningkat perbaikan menuju ke normal lagi. Nah, yang kadang-kadang pengobatan ini mungkin karena masyarakat awam itu kan tidak tahu yang mana demam berdarah. Mungkin dipikirnya demam flu biasa atau demam-demam mungkin radang tenggorokan. Nah, itu yang suka kecolongan, dia sudah terjadi perdarahan. Sebenarnya kalau yang sudah timbul bercak-bercak di badan, itu berarti sudah ada gangguan vaskularisasi namanya. Jadi gangguan, ada kebocoran plasma. Karena kalau tidak tertolong, ini akibatnya bisa fatal. Jadi sebenarnya terapi utama pada demam berdarah mengatasi gejala-gejala yang dialami pasien, terutama kita harus mempertahankan terapi cairan infus. Itu yang harus diperhatikan. Jadi pengobatannya tidak misalnya seperti kayak kita mengobatin, oh ini karena misalnya demam tipes ya, tipoid demam tipes, itu kan ada obatnya, oh dikasih misalnya chloramphenicol, itu biar kumannya mati. Nah ini enggak, kalau demam berdarah, sampai saat ini memang untuk demam berdarah sendiri itu tidak ada obatnya, tapi yang kita lakukan pengobatan adalah mengatasi gejala-gejala yang dialami pasien akibat terinfeksi virus dengue ini, gitu. Yang saya ingin bertanya, apa saja pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari DBD? Ya, jadi pencegahannya, karena kan tadi sudah Bunda bilang bahwa itu penularannya dari ini, dari apa? Dari nyamuk. Jadi nyamuknya kalau bisa memang harus kita mengadakan mencegah. Jadi mencegah daripada mengobati. Jadi kita harus supaya nyamuk itu tidak ada di rumah kita. Jadi kita harus menjaga kebersihan dengan menguras bak mandi, menutup tempat-tempat air yang di tampungan air ya, terus mengubur kaleng-kaleng yang bisa menjadikan tempat untuk tempat bersarangnya nyamuk. Jadi salah satu pencegahan yang dilakukan itu kita melakukan gerakan menguras, mengubur, menutup, dan juga menjaga kebersihan di lingkungan rumah kita. Dan perlu diketahui bahwa nyamuk ini menggigitnya itu di pagi hari dan siang hari. Jadi bukan di malam hari. Jadi memang itu kalau seandainya tidur itu misalnya adik-adik kecil, misalnya punya adik bayi ya, yang dia tidur pagi itu sebaiknya pakai kelambu, salah satu pencegahannya gitu. Dan yang sebaik-baik pencegahan adalah kita mengupayakan supaya
tidak ada nyamuk yang menjadi vektor, yang menjadi perantara penularan penyakit ini, gitu. Penasaran, katanya ada mitos DBD itu dapat ditularkan melalui kontak fisik. Apakah Coba itu benar? diulang. Kedengeran Bunda. Gimana? Saya penasaran, katanya DBD itu mitos DBD dapat ditularkan melalui kontak fisik. Apakah itu benar atau salah? Kontak fisik. Jadi sebenarnya tidak kontak fisik, harus melalui nyamuk. Jadi kalau misalnya Vincent sama Felis deketan, kita misalnya ini gitu, atau kita salaman, tidak akan menular melalui kontak fisik. Jadi yang akan menular dia melalui perantara nyamuk. Jadi misalnya di rumah kita ada nyamuk Aedes aegypti, kita duduk di ruang tamu, terus misalnya Felis ada di situ, terus dia gigit kita ditulerinnya. Gitu. Jadi bukan kontak fisik, misalnya kita Felis bersalaman sama Vincent, enggak begitu, ya. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak apa-apa, di luar dari yang maksudnya berkaitan dengan demam berdarah. Jadi perlu diketahui masa inkubasi dari penyakit ini itu biasanya 6 hari, ya. Jadi mungkin dari awal terkenanya itu dia 6 hari itu biasanya itu masa fase-fase yang yang harus diperhatikan, karena akan terjadi yang Bunda bilang tadi, penurunan trombosit, ya, penurunan trombosit. Makanya kalau demam 1 hari jangan diremehkan, itu harus kita minta pertolongan, baik itu ke klinik atau mungkin ke dokter keluarga. Kita harus tahu bahwa demam kita ke arah mana, apa ini demamnya. Ya tentunya juga melihat gejala lain, ya, misalnya apakah ada keluhan, jangan terkecoh dengan sakit mah. Kadang-kadang keluhan penyakit demam berdarah itu dia sebelum timbul bercak-bercak yang dibilang Bunda tadi, biasanya ada nyeri ulu hati seperti orang sakit mah, ya. Itu, dia demam, ada nyeri ulu hati. Dokter, saya ingin bertanya. Ya. Kayak setahun yang lalu itu aku kayak kulit aku tuh kayak ada bintik-bintik merah gara-gara nyamuk, kayak bercak merah gitu, tapi nggak demam, nggak yang lain-lain. Itu termasuk ciri-ciri gejalanya bukan? Nah, kan tadi sudah dibilang bercak merah atau bintik-bintik merah yang ditimbulkan oleh penyakit demam berdarah itu bisa awam, bisa dicek gini, dilebarkan, ada bercaknya, terus dilebarkan dengan tangan, dua jari kita, itu dilebarkan gini, dia menghilang apa enggak? Kalau dia menghilang itu bukan PTK, ya. PTK itu kaitannya dengan demam berdarah tadi, ya. Kalau dia bercaknya dilebarkan tetap ada, itu PTK. Makanya nanti kita harus tindak lanjuti dengan pergi ke dokter atau ke klinik yang tempat kita dokter keluarganya atau gimana. Karena kalau dia ada bercak tapi tidak ada demam, mungkin bisa gejala lain. Misalnya memang ada gangguan dari sel trombositnya, penyakit lain gitu. Ayo, ada yang pernah kena demam berdarah nggak? Ini berlima nih. Belum. Enggak. Samuel pernah nggak, Samuel? Pernah kayaknya. Gimana? Enggak kan? Samuel nggak pernah kan kena demam berdarah kan? Gimana? Ada lagi yang mau ditanya? Saya rasa sudah cukup, kami semua sudah mengerti. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Bu Dokter. Kalau nanti mau tanya lagi, nggak apa-apa, nanti pakai WA juga boleh. Kalau ada yang masih kurang ngerti. Ya. Selamat siang, Dokter.
Siap. Siang Ibu. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya.